Bab 1089. Setelah perjalanan penuh kegaduhan itu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Itu adalah villa yang pernah ditinggali Tracy dan Bibi Juni dulu. Setelah 02 tahun, tak berhasil disewakan dan tak berhasil dijual. Selain itu, karena kejadian itu, para tetangga di sekitar villa juga pindah. Seluruh perumahan itu seperti kediaman hantu, sangat sepi sekali. Linda memilih tempat ini karena menganggap ini adalah trauma suram Tracy. Tempat ini juga sepi dan sunyi. Tidak akan mudah ditemukan. Linda berpikir, meskipun Tracy mencari ke pelosok bumi, Tracy tetap tidak akan berpikir bahwa dirinya bersembunyi di sini. Windy menggendong Carla masuk ke dalam villa. Dia mau tak mau tercengang. Ia melihat sebuah pohon osmanthus di taman. Melihat sebaris tanaman sukulen kering dan juga tempat jemuran baju, ia merasa familiar. Ketika masuk ke dalam, dia melihat dekorasi ruang tamu dan barang-barang, serta beberapa pakaian berdebu di atas sofa. Ia sangat yakin bahwa ini adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Tracy dan Bibi Juni. Carla, cepat lihat. Ini adalah tempat yang pernah ditinggali Mami dan Bibi Juni. Windy menepuk punggung Carla dengan ringan. Lalu ia menyadari Carla sudah tertidur lelap. Bajunya basah dan keningnya sangat panas. Astaga, Carla demam. Windy lekas mencari Linda sambil memeluk Carla. Aku mohon kepadamu, antar Carla ke rumah sakit. Aku sungguh tidak mengada-ada. Sebelumnya dia terkena racun kakakmu dan berulang kali demam dan muntah. Keadaannya baru mulai membaik di bawah pengobatan tabib Hansen. Sekarang karena makan obat tidur, ia mulai demam lagi. Begitu ia demam, akan sangat berbahaya, ucap Windy dengan cemas. Ketika mendengar ucapannya, Linda agak tercengang. Ia seolah sedang berpikir sesuatu. Aku mohon kepadamu. Aku mohon. Windy merangkak menarik celana Linda. Sekarang tidak bisa kemanapun. Linda menendangnya. Enyah, jangan membuatku pusing. Kita harus mencari dokter. Jika tidak, akan terjadi sesuatu dengannya. Aku mohon padamu. Windy berlutut dan memohon seperti pengemis. Ia sungguh bisa mati. Aku mohon padamu. Aku mohon. Apa kamu mengira jika anak ini mati, aku juga tidak akan membunuhmu? Jadi kamu memohon seperti ini. Linda menatap Windy dengan dingin. Aku ikut dia. Aku bersalah pada Kak Tracy. Windy berkata sambil menangis. Jika boleh, aku rela menggantikannya dengan nyawaku. Aku hanya mohon padamu. Lepaskan anak ini. Cih, munafik. Linda sama sekali tidak peduli dengan permohonan Windy. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Tapi wajar sih. Setiap orang memang egois. Setelah bicara, Linda maju menyentuh kening Carla. Benar-benar panas. Bahkan tampak serius. Ia memerintahkan seorang pengawal untuk pergi membeli obat. Pengawal itu menggerutu tidak senang. Linda tambahkan uang untuknya lagi. Ia baru pergi. Sudahlah. Bawa dia ke kamar istirahat. Obat pereda demam sedang dibeli. Linda memegang ponsel. Aku ingin menelpon. Tidak bisa. Ia tidak boleh makan obat pereda demam. Sekarang ia masih dalam masa pengobatan. Tidak boleh sembarangan makan obat. Ia harus dibawa ke rumah sakit. Kamu bicara sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Kesabaran Linda habis. Enyahlah. Windy melihat Linda penuh dengan aura pembunuh. Ia juga tak berani membuatnya marah. Terpaksa menggendong Carla kembali ke kamar, menggunakan handuk basah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Linda menelpon seseorang. Tak lama kemudian orang itu baru menjawab. Halo, terdengar sebuah suara orang tua dan terdengar lelah. Ayah, ini aku. Setelah Linda pergi, orang misterius itu pernah bilang kepadanya akan mengajukan pembebasan bersyarat medis kepada Johnson. Membiarkan ayahnya pulang untuk pemulihan dan menunggu persidangan. Jadi, ia mencoba menelepon ayahnya. Kamu, bagaimana bisa kamu? Aku melarikan diri. Linda berkata dengan suara rendah. Kamu di mana? Bisa mengobrol. Ponselmu tidak ada alat penyadap kan? Aku di rumah sakit. Johnson berkata dengan suara serak. Tidak ada alat penyadap. Kamu bisa berbicara dengan tenang. Bab 1090. Baiklah. Ayah dengarkan aku. Aku punya 140 miliar di dalam tabungan ibu. Kedepannya jika ayah ada peluang keluar, ambillah uang itu.
Uang itu cukup untuk menghidupi hari tuamu. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Johnson agak tercengang. Tidak usah pedulikan hal ini. Linda berkata dengan nada rendah. Kartu bank ada di bantal kamarku. Kode sandinya adalah ulang tahun ibuku. Itu saja. Aku tutup dulu. Ketika melihat durasi telepon hampir 1 menit, Linda cepat-cepat berbicara dan hendak menutup telepon. Tetapi Johnson lekas berteriak. Tunggu sebentar. Kenapa? Tanya Linda. Kapan ulang tahun ibumu? Tanya Johnson dengan lemah. Kamu. Linda kecewa berat. Bahkan, kamu tidak mengingat ulang tahunnya. Benar-benar tidak berhati nurani. Linda memiliki harga diri yang tinggi dan temperamennya yang arogan. Satu-satunya yang dapat menjadikannya sabar adalah ibu kandungnya. Walaupun ibunya adalah wanita simpanan di luar dan tak terlihat, tetapi selama beberapa tahun ini, ibu bersusah payah membesarkannya agar ia dapat kembali ke keluarga Hilton, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Linda selalu merasa bersalah kepada ibunya, jadi dia tidak akan melakukannya mentolerir siapapun yang menyinggung ibunya. Aku sudah tua, ingatanku sudah tidak bagus. Johnson menjelaskan. Bahkan, aku saja lupa ulang tahunku sendiri. Aku juga tidak ingin kamu dan kakakmu. Cukup, Linda menyela ucapannya dengan marah, lalu menyebutkan kode sandinya dengan kesal. 630.527. Oke, aku sudah ingat. Di saat ini, suara Johnson sudah melemah dan serak. Ia juga tak selembut dan semurah hati dulu. Apa Victoria sudah mati? Linda melihat durasi teleponnya sudah melebihi 1 menit. Ia sudah tidak peduli lagi. Jika polisi melacak lokasinya melalui ponsel ayahnya, maka tidak ada bedanya 1 menit dan 10 menit. Iya, ketika mengungkit kematian Victoria, suara Johnson semakin kecil. Ia sedih ketika menceritakan kejadian itu. Ia mati oleh racunnya sendiri. Benar-benar tragis. Syukurlah. Linda menggertakkan gigi mengeluarkan satu kata ini. Wanita jalang munafik. Dirinya sendiri malah melakukan kejahatan memfitnahku. Bagus sudah mati. Kamu tidak boleh menjelekkannya seperti itu. Johnson berhenti dengan lemah. Ia adalah kakakmu. Aku tidak punya kakak seperti dia. Linda berkata dengan kebencian. Waktu ibuku mati, aku selalu merasa ada yang aneh. Sekarang setelah dipikir-pikir, pasti ia yang meracuni ibu. Aku benar-benar ceroboh. Sudah selama ini, aku tidak pernah tahu ia ahli menggunakan racun. Ketika ia dikurung di taman belakang rumah Wollens, ia sering mendengar para pengawal dan pelayan mendesah anak malang. Masih kecil sudah diracuni orang. Waktu itu, dia mengira Devina yang meracuni. Ia berpikir Devina sangat kejam. Tega sekali meracuni anak kecil. Ketika Windy memohon kepadanya tadi, ia keceplosan menyebut bahwa Carla diracuni oleh Victoria dan juga menceritakan gejalanya. Tiba-tiba, Linda teringat kematian ibunya. Jadi, dia bertanya sambil menguji Johnson. Masalah sudah lama berlalu. Untuk apa kamu mengungkitnya? Johnson mendesah. Oh ya, kamu masih belum bilang. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Johnson Hilton. Linda menyela ucapan ayahnya dan bertanya dengan menggebu-gebu. Kalau begitu, kamu sudah tahu dari awal bahwa Victoria meracuni ibuku. Johnson tertegun seketika. Tadi Johnson langsung merespon tanpa berpikir. Sekarang ia baru tahu bahwa Linda sengaja mengujinya. Keji sekali kamu. Sekujur tubuh Linda gemetar. Ketika ibuku mati, Victoria baru berumur 11 tahun. Anak berusia 11 tahun. Aku tidak pernah menyangka ia bisa meracuni ibu. Aku malah sungguh percaya padamu. Aku kira ibu sakit karena penyakit. Hingga hari ini, aku melihat gejala anak itu mirip dengan ibu dulu. Aku baru teringat, ada kemungkinan ibuku juga diracuni. Kamu menyembunyikannya selama bertahun-tahun dariku. Berpura-pura menyayangiku hanya demi melindungi si bisu beracun itu. Wanita seperti pakaian. Jika tidak ada, bisa dicari lagi. Johnson sangat tenang. Tapi kalian adalah putriku. Kalian dapat membantuku berkuasa. Aku tidak berharap kalian saling membenci. Bab 1091. Bagus sekali. Linda mencibir dingin. Ia tertawa sambil meneteskan air mata. Johnson Hilton, kamu kejam sekali. Wanita itu telah lama bersamamu dan melahirkan anakmu.
Kamu malah memperlakukannya seperti itu. Manusia adalah makhluk egois. Johnson berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, di sebelahmu ada polisi kan? Linda tiba-tiba bertanya. Kamu sengaja menunda waktu agar pelacakan mereka dapat menemukan lokasiku melalui alat penyadap, kan? Johnson yang berada di seberang telepon merenung. Matanya melihat sekeliling yang penuh dengan polisi. Dia tidak pernah tahu. Putrinya ternyata begitu cerdas. Tampaknya tebakanku benar. Linda tertawa dingin. Air matanya seperti mutiara yang terputus-putus mengalir ke bawah tak berhenti. Apa yang mereka berikan padamu? Sehingga menjebak putrimu sendiri. Kamu tidak akan bisa kabur. Kembalilah berserah diri. Johnson menundukkan kepala. Daniel dan Tracy sudah tiba di Thailand. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Linda bertanya dengan menggebu-gebu. Tetapi di seberang telepon hanya ada kediaman yang panjang. Johnson Hilton, aku benci kamu. Mati pun tidak akan memaafkanmu. Setelah Linda meraung, ia menutup telepon. Tangan yang memegang ponselnya tak berhenti gemetar. Ia menundukkan kepala dengan putus asa dengan tangisan yang pecah. Entah bagaimanapun ayahnya memperlakukannya, ia selalu peduli dengan ayahnya. Di saat-saat bahaya pun tak lupa memberikannya uang untuk hari tuanya. Sekalipun sedang dalam masa pengungsian, ia tetap memikirkan ayahnya. Memohon kepada orang misterius itu untuk menyelamatkan ayahnya juga. Makanya orang misterius itu baru mengajukan pembebasan bersyarat medis. Ia buru-buru melarikan diri ke Thailand. Baru saja melangkahkan kaki di sini, langsung menelepon ayahnya. Memberitahunya bahwa telah menyiapkan uang untuk hari tuanya. Tetapi orang itu malah menjebaknya demi keselamatan sendiri. Apakah ini kasih sayang ayah dan anak? Apa ini kasih sayang seorang ayah? Bukankah orang yang paling menyayangi putrinya di dunia adalah seorang ayah? Kenapa ayah seperti itu? Dari luar tampak sopan dan rendah hati. Sebenarnya itu semua palsu. Hingga saat ini, ia baru dapat melihat jelas keegoisannya, kemunafikannya. Ibunya yang malang, tidak pernah tahu pria yang dicintainya seumur hidup adalah orang seperti itu. Tahu begini, lebih baik mereka tinggal dengan damai di kota kecil. Untuk apa kembali ke keluarga Hilton? Mengenal ayahnya yang seorang pria jahat, dijadikan sebagai bidak catur, lalu dibuang seenaknya seperti sekarang. Bruk bruk bruk, terdengar gedoran pintu pengawal dari luar. Mereka menggunakan bahasa Inggris berkata, kemungkinan kita sudah diikuti. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Linda tidak bicara. Tatapannya menjadi redup. Ia tidak tahu apa makna hidup. Tiba-tiba, ia berpikir lebih baik mengakhiri dunia ini saja. Semuanya mati bersama. Mungkin ini lebih tidak sakit. Apa sudah dengar? Kita harus pergi. Pengawal masih mendesak dari luar. Tetapi Linda tak merespon. Di kamar lain, Windy membawa obat pereda demam yang dibawakan oleh pengawal itu. Tetapi ia tidak berani memberikannya kepada Carla. Hanya memberinya plester pereda demam. Ketika mendengar pergerakan di luar, Windy sangat panik di dalam hati. Ia takut Linda akan melakukan hal mengerikan, membunuhnya dan Carla. Ketika ia melihat pengawal itu pergi mencari Linda, tidak memedulikan mereka. Windy memeluk Carla dan diam-diam melompat dari jendela, kemudian berlari ke depan dengan mati-matian. Windy tidak mengenakan sepatu, tenaganya sudah habis seharian. Bajunya basah dikarenakan keringat, tetapi ia tetap menggertakkan gigi berusaha untuk berlari. Di dalam hatinya ada sebuah keyakinan. Ia tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Carla. Tidak boleh. Mereka melarikan diri. Terdengar suara dari belakang. Kemudian ada orang yang keluar mengejar. Windy ketakutan hingga jantungnya seolah melompat keluar. Ia sambil berlari memeluk Carla. Namun kedua kakinya sangat lemah. Dengan cepat ia terkejar dari belakang. Bab 1092. Berhenti. Seorang pengawal asing menggunakan pistol menodong Windy. Kalian boleh membunuhku, tapi harus melepaskan anak ini. Windy berbicara menggunakan bahasa Inggris. Berapa yang Linda berikan pada kalian? Orang tua anak ini dapat membayar kalian 10 kali lipat. Beberapa pengawal itu sama sekali tak menghiraukan Windy. Salah satu dari mereka mendekat menjambak rambutnya dan menamparnya dengan bengis. Windy terjatuh di atas tanah. Hidung dan mulut mengalir darah segar. Namun ia tetap memeluk Carla dengan erat.
Tidak berani melepaskannya. Ia melanjutkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Ibu anak ini adalah pemegang saham kedua grup Moore. Paman anak ini adalah Tuan L. Ayahnya adalah Daniel Wallens dari grup Wallens. Jika kalian berani menyakitinya, kalian akan mati dengan tragis. Ia adalah kartu AS kami. Tentu saja kami tidak akan menyakitinya. Tapi kamu sangat menghalangi kami. Seorang pengawal mengeluarkan pistol dan menodong ke arah kepala Windy. Matilah. Windy memejamkan mata dengan putus asa. Berhenti. Tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara arogan. Pengawal itu menghentikan aksinya. Ia menoleh ke arah Linda. Kamu masih tak ingin membunuh? Akan dibiarkan sampai kapan? Pihak lawan sudah mengejar kemari. Jika sekarang menembak, hanya akan menarik perhatian mereka. Linda menatap Windy dingin. Gendong anaknya. Kita segera pergi. Baiklah. Pengawal itu maju merebut anak. Jangan. Jangan menyentuhnya. Windy memeluk Carla dengan erat. Tidak ingin melepaskan tangannya. Entah bagaimana pengawal itu melepaskan tangan Windy. Tetap tak berhasil melepaskan tangannya. Ia sangat marah. Jadi menggunakan pistol menembak kepala Windy dengan kejam. Dor, dor, dor. Setelah menembak 3 kali, darah segar mengalir deras. Akhirnya Windy tumbang ke atas tanah. Namun kedua tangannya tetap memeluk Carla dengan erat. Oh, Bibi, Bibi. Carla terbangun karena terkejut. Ia menangis hebat. Tetapi karena tubuhnya lemah dan demam tinggi, suaranya sangat serak. Pengawal itu mencoba merebut Carla, tetapi masih belum berhasil ditarik. Ia kesal sekali. Lalu mengangkat kaki dan menginjak kepala Windy dengan kasar. 1 injakan, 2 injakan, 3 injakan. Windy ambruk di atas tanah. Sudah sejak tadi ia sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Namun ia tetap pada keyakinannya, yaitu memeluk Carla dengan erat. Wajah kecil Carla terciprat darah segar. Dia sangat ketakutan dan terus menangis keras. Tangan Windy semakin tak bertenaga. Ia sudah tak kuat lagi. Pengawal itu masih menginjak kepala Windy. Carla tiba-tiba menerjang ke tubuh Windy, berteriak dengan suara teriakan yang serak. Jangan bunuh bibiku. Jangan bunuh bibiku. Pengawal itu menghentikan aksinya, memandang Carla sambil mengernyitkan kening. Ada tatapan rumit dalam mata Linda, tetapi dengan cepat memutarnya kembali. Sedikit cepat, cepat, perintah Linda. Pengawal itu mengulurkan tangan menarik Carla. Tetapi Carla menggigit tangannya dengan keras. Rasa sakit itu tak seberapa bagi pengawal bertubuh besar. Tetapi karena sudah terdengar suara mobil dari jauh, mereka tahu, musuh pun sudah tiba. Pengawal panik. Ia lalu menepis Carla dengan kasar. Carla terlempar jauh. Kepalanya menabrak dinding. Dalam seketika, darah segar mengalir. Carla, Windy yang berlumuran darah, berusaha mendekat dan melindungi Carla dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Linda marah. Pengawal itu mengibaskan darah di tangannya, mengeluarkan pistol hendak membunuh Windy. Tepat di saat ini, dor, pergelangan tangan pengawal itu tertembak. Pistol di tangannya terjatuh di atas tanah. Ia menjerit kesakitan. 3 pengawal lainnya bersiaga. Mereka lekas mencari tempat bersembunyi. Linda lekas maju menggendong Carla dan naik mobil dalam perlindungan para pengawal. Di saat ini, sebuah mobil Gepatton menabrak kemari, langsung membanting mobil SUV mereka ke dinding. Bang! Mobil SUV itu ditabrak hingga menjadi gepeng. Pengawal yang mengemudi langsung mati terbunuh. Kedua pengawal lain terjatuh dari mobil. Belum sempat melawan, mereka sudah berhasil dilumpuhkan. Linda dan Carla yang terjatuh ke atas tanah lekas berdiri. Ia menggunakan pistol menodong kepala Carla. Majulah! Siapa yang berani menyentuhku? Aku akan langsung membunuhnya, teriak Linda. Bab 1093. Linda, kamu sungguh-sungguh mencari mati. Terdengar suara familiar dari belakangnya dengan hawa dingin. Bulu kuduk Linda bergidik. Ia menoleh ke belakang. Di bawah cahaya menyilaukan, sesosok menawan perlahan mendekat. Ia seperti malaikat neraka pendendam. Sekujur tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Tracy yang sekarang, dengan Tracy yang lemah tak berdaya 2 tahun lalu adalah 2 orang yang berbeda. Sedangkan Linda tidak searogan dulu lagi, kecuali menjadi anjing yang tidur. Linda sangat panik ketika melihat Tracy, tetapi dengan cepat ia menjadi tenang kembali.
Ia mencekik Carla dan tersenyum bengis. Tracy, lebih baik kamu melepaskan aku. Jika tidak, aku akan mencekik putrimu mati bersama. Mami, Carla masih bernafas. Ia melihat maminya sebelum pingsan, seolah sedang melihat sebuah harapan. Carla, jangan takut, Mami akan membawamu pulang. Tracy menenangkan Carla dengan lembut. Carla memejamkan mata dengan lemah. Ia tidak bertenaga lagi. Ini adalah maksud langit. Tracy memandang Carla, lalu menodong pistol ke arah Linda. 2 tahun yang lalu, kamu menginjak kepalaku di sini dan menghinaku. Juga membunuh Bibi Juni dengan tragis. 2 tahun kemudian, langit ingin aku membalas dendamku di sini. Menggunakan darah segarmu menyembah Bibi Juni. Apa kamu katakan? Otakmu sudah rusak. Linda mencibirnya. Sekarang putrimu berada denganku. Aku yang menang. Ketika membicarakan ini, ia tampak berantusias. Tasimor, kamu mengubah margamu. Namun masih tetap bodoh. 2 tahun yang lalu, kamu tidak bisa melawanku. 2 tahun kemudian, kamu juga tetap tidak bisa mengalahkanku. Hahaha. Anjing sialan. Kamu sungguh arogan. Nanti kamu pun tidak akan tahu bagaimana dirimu mati. Paula menggertakkan gigi dengan marah. Lekas menodongkan pistol ke arah Linda. Belasan pengawal wanita juga menodongkan pistol ke arah Linda. Walaupun aku mati, aku juga menarik 2 orang mati. Aku tidak rugi. Linda tidak takut. Sebaliknya tersenyum menyeringai dengan licik. Wanita jalang itu tak dihitung. Tapi ini adalah putri kesayanganmu. Oh ya, juga putri kesayangan Daniel. Ada putrimu yang menemaniku. Aku tidak akan kesepian di neraka. Apa kamu masih ingat tempat ini? 2 tahun lalu, aku membunuh Bibi Juni di sini. Sekarang, aku juga ingin membunuh putrimu di sini. Aku ingin kamu menyesal seumur hidup dan menderita seumur hidup. Hahaha. Linda tertawa terbahak-bahak, seolah dirinya adalah pemenang terakhir. Sekarang ia sudah tak punya keinginan hidup. Ia yang kecewa dengan hati nurani manusia. Merasa hidup sudah tak bermakna, ia hanya ingin menghancurkan segalanya. Ketika melihat Tracy tak bisa berbuat apa-apa, dia semakin puas, seolah dirinya adalah pemenang terbesar. Rasa keberhasilan ini lebih memuaskan daripada saat dia hidup. Orang yang menyesal seumur hidup seharusnya kamu kan? Tracy berkata dengan dingin. Apa kamu tahu caranya aku bisa menemukan tempat ini? Ia mengeluarkan ponsel dan membuka rekaman. Kemudian terdengar sebuah suara familiar. Tuan Johnson. Intinya Linda telah melarikan diri dan menculik putriku. Pihak polisi akan segera mencarimu dan menaruh alat penyadap di ponselmu. Ketika Linda meneleponmu nanti, ingat untuk menunda waktu. Begitu polisi berhasil melacak posisinya, kamu lekas memberitahuku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Polisi memberimu pengurangan hukuman. Masa tahananmu sudah begitu panjang, jadi kamu tidak bisa diperpendek. Sedangkan aku tidak hanya dapat meringankan hukumanmu. Aku juga dapat membuatmu kembali bangkit setelah kamu keluar dari penjara. Benarkah? Omongan keluarga Moore dapat dipegang. Aku dapat memberimu beberapa keuntungan dulu. Kamu cek saja akunmu. Aku sudah lihat. Sepakat. Ternyata demi keuntungan diri sendiri, kamu mengkhianati putrimu. Berhenti omong kosong. Ingat tepati janjimu. Setelah aku menemukan Linda, tentu saja kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.